Sumenep ini bagi saya merupakan sebuah tempat yang harus saya datangi. Pertama, karena saya sebenarnya adalah keturunan orang Sumenep. Lima ratusan tahun yang lalu ada seorang perempuan, ibunya Joko Tingkir. Saya sudah nggak tahu lagi namanya siapa, panggilannya Kanjeng Ratu Putri. Dia dikuburkan di Asta Tengki. Nah, beliaulah nenek moyang saya, dan beliaulah yang memulai tradisi bagi bangsa kita untuk mempunyai kekuatan masyarakat di luar pemerintah. Beliau membawa Torekot Qadiriyah ke tanah Madura. Walaupun Bangkalan ini dekat dengan Surabaya, tapi Surabaya dulu cuma kampung saja. Lalu orang itu naik perahu dari Bengawan Solo. Nah, dari Bengawan Solo naik perahu turun-turun di Sumenep sini. Jadi pusatnya Madura dulu itu Sumenep. Ya, karena itu sampai sekarang terkenal orang Sumenep ini sebagai cikal bakalnya orang Madura itu berbahasa yang halus, berbudaya yang halus, dan terus terang saja lebih bersifat kota daripada orang-orang Madura yang lain. Ya, saya tidak tahu ini ya. Nah, cuma sekarang ada jalan raya melintang dari Sumenep ke barat sampai ke Bangkalan. Karena Bangkalan ini lebih dekat ke kota Surabaya, maka dianggap pusatnya Madura itu Bangkalan. Mungkin sekarang, dulu tidak. Banyak sekali raja-raja Jawa adalah keturunan dari Sumenep. Yang bukan raja juga gitu, kayak saya itu. Nenek moyang saya orang Sumenep. Nah, ketika Sultan Hadiwijaya dari Pajang, dia diberontai oleh anak angkatnya Sutawijaya, dan Sutawijaya ini bertanding dengan Sultan Hadiwijaya, menang. Maka Sultan Hadiwijaya yang belakangan bernama Joko Tingkir akhirnya lari ke Madura ke ibunya, dan di sini minta Kanjeng Ratu Putri ibunya untuk memberikan kesaktian. Beliau memberikan kesaktian, atau terkenal bahasa Jawanya kanuragan. Tidak tahu orang Jawa, orang Madura itu manggilnya apa? Sama ya, orang Jawa ini kanuragan. Ya sudah, tidak tahu saya. Nah, kemudian dengan membawa 40 macam kanuragan, Sultan Hadiwijaya kembali naik perahu. Kemudian terus ke arah muara Bengawan Solo, terus nah di selatannya Paciran, sekarang masuk apa itu Kabupaten Lamongan, terkenal tempatnya Amrozi. Nah, beliau mengisi air tawar, air bersih malam-malam semalam dan nginep. Lalu datang gurunya kepada Sultan Hadiwijaya
guru itu mengatakan, kamu dapat 40 macam kanuragan, mau kembali ke Pajang, kamu mau merebut kembali tahta kerajaan, betul begitu? Ya. Nah, itu jangan, kamu akan kalah. Karena itu biar kamu tetap tinggal di sini saja di Pringgoboyo, bikinlah pesantren untuk didik rakyat. Tidak perlu jadi penguasa, jadi kiai mendidik rakyat sudah cukup. Nah, ini diabadikan di dalam tembang Jawa. Tembang Jawa ya nanti saya terjemahkan, saya bunyikan biar kroso tembang gitu ya. Lagu Jawa, sigro milir sang gedhe sinangga pacul kawan dosa kang yakeni. Melajulah wahai rakit, didukung oleh 40 ekor buaya yang menjaga rakit tersebut. Artinya apa? Dia didukung oleh kesaktian dan kanuragan kalau berada di atas rakit. Tapi begitu dia masuk ke air terjun lagi, dia akan dikejar oleh buaya yang 40 ekor itu dan dimakan. Nah itu. Jadi karena itu beliau tinggal di Pringgoboyo, membuat pondok pesantren dan memulai sebuah tradisi yang hanya ada di dunia Islam itu di Indonesia, yaitu tradisi LSM, Lembaga Swadaya Masyarakat. Jadi kalau ada sekarang ada LSM seperti LBH, Lembaga Konsumen, apa saja itu semua belajarnya dari orang-orang kelahiran Sumeneb. Nah, demikianlah Sumeneb ini merupakan perwujudan daripada kekuatan Islam yang tidak perlu dirupakan dalam bentuk lembaga atau institusi, tapi cukup dalam bentuk budaya saja. Contohnya tadi saya datang di rumahnya Habib Alwi, Habib Muhammad, kemudian datang ke tempat ini disambut oleh zibaiyah, oleh, kalau orang Jawa bilang ini, orang Jakarta bilang ini, oleh apa itu namanya, tradisi mengelulukan marhabanan, mengelulukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini namanya budaya. Karena itu saya mengejar dan sampai sekarang belum dapat. Dari Pulau Sepodi yang ikut dalam Kabupaten Sumeneb, ini dulu katanya almarhum Kyai As'ad Samsul Arifin ada yang namanya Pamongrogo Pamongroso, sebuah tembang tulisannya Arab berbahasa Jawa. Ini tembang ini diambilkan dari serat Centini, yaitu serat yang dibuat atau sajak yang dibuat oleh seorang dari Keraton Solo, ya. Nah, Ronggo Warsito. Ronggo Warsito ini murid dari nenek moyang saya yang lain yang tinggal di sana, tapi istrinya datang dari sini, dari Sumeneb, yaitu Ki Kasan Besari. Ki Kasan Besari Ponorogo itu akhirnya mempunyai murid namanya Ronggo Warsito, aslinya Burhanuddin. Nah, dia ini yang ngarang kitab Centini. Dalam kitab Centini itu ada bagian yang namanya Among Rogo Among Roso. Di Madura atau di Sumeneb terkenal dengan nama Pamong Rogo Pamong Roso. Malah tadi saya diberitahu sudah ganti nama lagi,
Sudah bukan Pamoroso, tapi Pelita Rogo. Tidak tahulah yang mana yang betul. Tapi satu hal, artinya orang Sumeneb mengutamakan masalah budaya, tidak mengutamakan lembaga. Apa sih lembaga bedanya dari budaya? Ya gampang saja. Orang hibaiyah, orang halal bihalal, orang menghormati orang tua dan sebagainya, itu semua termasuk budaya kita. Baca selawat, ziarah kubur, ya. Nah, kalau lembaga NU, Muhammadiyah, Majelis Ulama Indonesia, sekarang dipanggil MUI, ya, panjangnya diplesetkan katanya Majelis Urusan Inul.